Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teori pertumbuhan 1, yaitu tentang akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu pertumbuhan? Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi berhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebuah negara bisa dikatakan negara berhasil ketika pendapatan per kapitanya meningkat, seperti negara-negara maju, seperti Amerika, dan negara-negara lainnya. Mereka adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Terlebih itu, negara yang berkembang, negara yang pendapatan per kapitanya masih cenderung rendah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin membaik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan tersebut. Bagaimana sih membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara? Cara membandingkan tingkat perekonomian suatu negara dengan dilihat dari GDP-nya, GDP tahun ini dengan tahun sebelumnya. Baru bisa dibandingkan antara tahun yang ini dengan tahun yang sebelumnya. Setelah kita berkenalan dengan pertumbuhan ekonomi itu apa, langsung kita lanjut ke materi selanjutnya yang disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatun Nafisa, NIM G71219036, Prodi Ilmu Ekonomi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang disebut dengan teori pertumbuhan ekonomi? Teori pertumbuhan ekonomi dapat kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama yang lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output itu diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dalam input. Angkatan kerja sama dengan L, dan modal sama dengan K, teknologi sama produksi sama dengan F. Ke dalam output barang jadi jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya atau kita sebut sebagai rumusnya dapat kita sebut sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung K dikali L sama kurung tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Tahap pertama kita dapat mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dapat kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Fungsi produksi yang mendasari model Solo dapat kita nyatakan dalam rumus Y sama dengan F dalam kurung K dikali L dikali N dikali T dalam kurung.
yaitu pengertian keterangannya. K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, N sumber daya alam, dan T mencerminkan perkembangan teknologi dalam perjalanan waktu tersebut. Saya akan menjelaskan tentang permintaan barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja sama dengan Y, dan C merupakan konsumsi per pekerja, dan I merupakan investasi per pekerja. Persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Model Solo juga mengasumsikan bahwa setiap tahun orang pasti akan menabung dengan kita sebut sebagai S dari pendapatan mereka dan mengkonsumsinya. Fungsi sederhananya sebagai berikut. C sama dengan 1 min S dikali Y, di mana S merupakan tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Kebijakan pemerintah secara potensial dapat mempengaruhi tingkat tabungan nasional. Fungsi konsumsi ini dapat berpengaruh pada investasi sehingga merubah terhadap barang dan permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per kapita Y merupakan pekerjaan dan investasi pekerjaan sama dengan I. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan output tiap pekerja, konsumsi C sama dengan konsumsi tiap pekerja, dan I sama dengan investasi tiap pekerja. Selanjutnya, persamaan ini adalah versi per pekerjaan dan identitas pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Model perekonomian Solo juga mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian dan dari pendapatan mereka dan mengonsumsi sebagian pendapatan mereka. Fungsi sederhananya sebagai berikut. C sama dengan dalam kurung 1 min S dalam kurung Y. Keterangannya sebagai berikut. C sama dengan konsumsi dan S sama dengan tabungan antara 0 dan 1. Selanjutnya lagi, di mana S tingkat tabungan adalah bisa disebut sebagai tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Kebijakan pemerintah secara potensial dapat mempengaruhi tingkat tabungan nasional. Fungsi konsumsi ini dapat berpengaruh pada investasi sehingga merubah I min S dikali Y. Untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang sangat penting, karena persediaan modal dapat berubah sepanjang waktu dan berubah ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang dapat mempengaruhi persediaan modal tersebut, seperti investasi. Hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan depresiasi atau depreciation lebih mengacu pada penggunaan modal dan hal ini menyebabkan persediaan modal berkurang. Dalam investasi,
Dalam investasi per pekerja I sama dengan SY dengan mengganti fungsi produksi untuk Y. Bisa ditunjukkan bahwa investasi per pekerjaan sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja. Bisa dibuat persamaannya I sama dengan SF K. Persamaan ini mengaitkan persediaan modal yang sudah ada K dengan akumulasi modal. Menunjukkan hubungan ini, gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi yang bisa disebut FK. Dan alokasi output itu di antara konsumsi dengan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan atau bisa dibilang S. Untuk memuaskan depresiasi ke dalam modal, dapat diasumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal dipakai setiap tahun, yang dilambangkan delta kecil dalam huruf Yunani disebut tingkat depresiasi. Misalnya, jika usia modal rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat depresiasi adalah 4% per tahun. Delta kecil sama dengan 0,04. Jumlah modal yang terdepresiasi setiap tahun adalah delta kecil 3K. Lihat pada gambar di samping. Persamaan tersebut menjadi perubahan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Delta K sama dengan I dikurangi SK. Di mana delta K adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan SF dalam kurung K. Berikut adalah persamaannya. I sama dengan SF dalam kurung K. Dan persamaan tersebut menjadi delta K sama dengan SF dalam kurung K dikurangi delta kecil 4K. Komponen investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar pula jumlah output dan investasinya. Namun semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan gambar di atas, persediaan modal K di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal, hal ini maka kesediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang. Mendekati kondisi mapan, sebuah contoh numerik. Contoh numerik untuk melihat bagaimana model Solo bekerja dan bagaimana perekonomian mendekati kondisi mapan. Contoh ini dapat diasumsikan bahwa fungsi produksi adalah Y sama dengan K min 1 per 2 min 1 per 2 L 1 per 2. K min 1 per 2 dikali L 1 per 2. Untuk menurunkan fungsi produksi pada per pekerja, FK bagi kedua sisi fungsi produksi itu dengan angkatan kerja L bisa dirubah menjadi Y per L sama dengan K setengah L setengah per L. Dapat diubah menjadi Y per L sama dengan K setengah per L. Karena Y sama dengan Y per L dan K sama dengan K per L, persamaan ini menjadi Y sama dengan K setengah dan menjadi Y sama dengan akar K. Bentuk fungsi produksi ini menyatakan bahwa output per pekerja sama dengan jumlah modal per pekerja. Perkenalkan, nama saya Savana Nisa Nurkonita, NIM 7121956. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Jadi, pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai per waktu unit
untuk pengukuran dan perhitungan pertumbuhan penduduk ini. Jadi pertumbuhan penduduk itu bisa dihitung di per waktu unit atau per tahun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Adapun faktor yang meningkatkan pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama adalah kelahiran. Nah, di kelahiran ini tuh juga ada faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi kelahiran adalah kawin pada usia muda. Yang kedua, tidak adanya program KB pada suatu daerah. Yang ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Lah, pastikan kalian tahu apa maksud dari pandangan itu kan. Yang keempat, anak merupakan penentu status sosial. Dan kelima, anak laki-laki merupakan penentu status sosial juga. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai anak laki-laki itu mungkin mereka berpandangan bahwa status sosialnya itu tidak tinggi gitu loh. Jadi mereka itu pengen punya banget anak laki-laki, sedangkan mereka hanya dikaruniai anak perempuan. Nah, itu tuh bisa menjadi faktor yang mempengaruhi adanya kelahiran. Yang kedua yakni migrasi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan migrasi penduduk? Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ini loh. Yang pertama, ingin mengubah nasib hidup dengan berpindah ke daerah lain. Jadi mereka tuh berpandangan bahwa daerah lain itu mungkin kehidupannya lebih layak, terus penghasilannya juga lebih banyak di sana. Yang kedua, banyaknya lapangan pekerjaan di kota. Jadi tuh buat orang kampung, dia tuh memilih ke kota berpindah untuk mencari lapangan pekerjaan agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Dan yang ketiga ini ingin mendapatkan pendidikan yang memadai. Ya mungkin mereka berpandangan bahwa pendidikan di kota itu lebih tinggi dan di kampung ya biasa-biasa saja. Mungkin mereka berpandangan seperti itu. Terus adapun faktor yang mengurangi pertumbuhan penduduk, yaitu kematian. Nah ini guys, kematian kan udah tahu kan semua kematian itu apa. Nah, kematian itu ada faktornya juga, kayak misalnya mungkin mereka sakit, terus mungkin mereka juga ada keluh dalam hati, mungkin gitu ya. Oke. Nah, selain adanya faktor-faktor pertumbuhan penduduk, adapun cara untuk mengatasi meningkatnya pertumbuhan penduduk ini teman-teman, yakni yang pertama, menggalakkan program KB atau keluarga berencana untuk mencapai jumlah anak dalam keluarga umum dan massal. Jadi itu akan mengurangi adanya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah kelahiran yang tinggi. Jadi kayak ya jangan kawin usia muda lah teman-teman ya kalau bisa. Jadi itu akan mengatasi meningkatnya adanya pertumbuhan penduduk. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam pertumbuhan penduduk. Nah, macam-macam pertumbuhan penduduk ini teman-teman dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada penduduk ini ada pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk migrasi. Dan yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk alami? Oke, pertumbuhan penduduk alami ialah pertumbuhan penduduk
yang didapat dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Nah, bisa ditulis dengan rumus PA sama dengan L kurangi M. Oke. Terus PA ini kita tulis keterangannya ya guys. PA ini itu jumlah penduduk per tahun. Maaf ya teman-teman, aku singkat karena papannya tidak cukup. Terus L adalah jumlah kelahiran per tahun. M adalah jumlah kematian per tahun. Oke. Nah, jadi bisa ditulis dengan pertumbuhan penduduk alami, bisa ditulis dengan rumus seperti ini. Yang kedua, kita beranjak ke pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi ini, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk migrasi? Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang dapat dari selisih jumlah migrasi masuk atau imigrasi dengan jumlah migrasi keluar atau emigrasi. Dapat dihitung dengan rumus seperti ini. PM sama dengan I kurangi E. Nah, keterangan. PM adalah jumlah penduduk migrasi per tahun. Sedangkan I ini adalah migrasi masuk ya. Jadi jumlah migrasi yang masuk per tahun. E adalah jumlah migrasi keluar atau emigrasi tadi per tahun. Oke. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk total. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk total? Yang pertama, penduduk yang dihitung dengan selisih jumlah kelahiran dengan kematian dan jumlah selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar. Jadi bisa tulis dengan rumus seperti ini. Bisa tulis dengan rumus seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan L kurangi M plus I kurangi E. Keterangan. Jadi keterangannya itu teman-teman hampir sama dengan ini. P itu yang ditanyakan ya, jumlah penduduk total per tahun. Terus L adalah jumlah kelahiran per tahun dan M jumlah kematian per tahun. I jumlah migrasi masuk per tahun. Dan E. Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan video ini dengan baik. Saran dan kritik kalian sangat diterima oleh kelompok kami. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.